Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Ustadzah Yakut, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 3, subtema 3 dan 4 pada tema 4. Nah, pada subtema 3 kita akan belajar kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sedangkan pada subtema 4, kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap belajar? Kalau sudah siap, sekarang kita mulai pelajarannya. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelumnya, coba anak-anak buka dulu buku kalian halaman 99. Apa yang kalian lihat di situ? Ada sebuah gambar yang menunjukkan hak dan kewajiban dalam bertetangga, ya. Di situ ada gambar dua orang perempuan dan satu anak perempuan. Apa yang dilakukan oleh dua orang perempuan itu? Dan apa yang sedang dibawa oleh anak perempuan itu? Benar sekali. Ada seorang perempuan bersama anaknya sedang mengunjungi salah satu tetangganya dengan membawa sedikit buah tangan. Buah tangan itu maksudnya oleh-oleh atau sesuatu yang bisa diberikan. Kira-kira sikap apa yang ditunjukkan oleh anak tersebut? Benar sekali. Anak dan ibu tersebut menunjukkan sikap bahwa dia melakukan kewajiban sebagai tetangga. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban dalam bertetangga? Yang pertama, beramah tamah dengan tetangga. Seperti yang ada di gambar pada slide ini, atau ada pada buku kalian halaman 99, ini adalah contoh sikap beramah tamah dengan tetangga. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu kenyamanan hidup tetangga. Itu termasuk kewajiban dalam bertetangga. Jadi, sesama tetangga itu tidak boleh saling mengganggu. Contohnya, tidak boleh menyalakan televisi atau radio atau berisik sewaktu pada jam-jam atau waktu-waktu istirahat karena bisa mengganggu kenyamanan hidup tetangga. Kemudian yang ketiga, menjenguk apabila ada tetangga yang sakit. Nah, ini juga termasuk kewajiban dalam bertetangga. Sama halnya dengan kewajiban sesama teman, ya. Apabila ada teman yang sakit, sebisa mungkin kalau kita punya waktu luang, kalau kita punya kelebihan uang untuk membeli sesuatu, kita jenguk teman yang sakit tersebut. Sama halnya dengan tetangga. Kalau kita mendengar kabar ada tetangga yang sakit, kita luangkan waktu dan tenaga kita, mungkin biaya juga ya, untuk menjenguk, sekaligus mendoakan supaya cepat sembuh. Kemudian, contoh yang keempat, ikut mengurus jenazah tetangga yang meninggal. Nah, ini juga termasuk kewajiban dalam bertetangga. Yang nomor 5, menghibur tetangga jika tertimpa musibah. Jadi, kalau misalkan ada salah satu tetangga yang tertimpa musibah, baik itu musibah yang ringan maupun yang besar, kita sebagai tetangga juga punya kewajiban untuk menghibur tetangga yang lain. Karena hidup saling berdampingan ya. Tetangga itu adalah salah satu pengganti keluarga kita karena hidup berdampingan dengan kita.
Nomor 6, berbagi rezeki dengan tetangga. Berbagi rezeki dengan tetangga. Tidak harus menunggu kalau tetangga itu tertimpa musibah atau sakit saja ya. Kita bisa berbagi rezeki kapan saja. Kalau kita punya keluangan waktu, punya sesuatu yang bisa untuk diberikan, punya rezeki berlebih, seperti itu ya. Nomor 7, ikut menjaga keamanan rumah tetangga jika ditinggal si empunya bepergian. Si empunya itu maksudnya yang punya rumah ya. Pernah nggak anak-anak liburan keluar kota atau keluar negeri mungkin ya? Nah, sewaktu kita berlibur, otomatis kan rumah kita tinggal. Nggak mungkin kita bawa. Nah, otomatis tetangga yang ada di sekitar kita itu juga ikut membantu keamanan rumah kita. Sama halnya dengan kewajiban kita. Kalau misalkan ada tetangga lain yang bepergian, kita secara tidak langsung juga punya kewajiban untuk ikut menjaga keamanan rumah tersebut. Kalau misalkan anak-anak tahu ada orang yang mencurigakan, yang sekiranya tidak kita kenal, kemudian seperti mengawasi rumah tetangga yang kosong, boleh langsung kita laporkan kepada aparat desa ya, atau aparat yang ada di kampung itu, yang ada di lingkungan kalian. Karena apa? Kita memang punya kewajiban untuk ikut menjaga keamanan rumah tetangga. Kemudian nomor 8, menegur dengan pelan dan sabar apabila tetangga melakukan kesalahan. Jadi, kalau misalkan kalian hidup bertetangga, berdampingan dengan tetangga, ada tetangga yang punya salah dengan kalian, dengan anak-anak atau dengan keluarga kalian, maka kewajiban kalian adalah menegur dengan pelan dan sabar. Tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh dengan kasar, ya. Kita harus tetap mengutamakan adab, apalagi kepada orang yang lebih tua. Oke, sekarang kita akan belajar menyimak bacaan dan membuat kalimat saran berdasarkan bacaan. Sebelumnya anak-anak buka dulu halaman 116 dan 117. Sudah dibuka ya? Apa yang kalian bisa amati pada gambar tersebut? Pada halaman 116 dan 117. Benar sekali. Pada halaman 116 kita menemukan bacaan berjudul Panen Buah Jambu. Di situ diceritakan bahwa Nina dan teman-temannya itu berkunjung ke rumah Dito. Dito adalah salah satu teman mereka ya. Ternyata Dito ini sedang panen buah-buahan. Di rumahnya banyak sekali pohon buah. Ada juga tumbuhan yang lain yang beraneka ragam ya. Ada tanaman hias juga. Seperti itu. Kemudian pada suatu hari Dito ini sedang panen buah. Di situ dilihat bahwa di gambar ya, gambar jambu, buah jambu yang sedang dipanen oleh Dito dan keluarganya. Jambu air ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya? Ternyata Nina dan teman-temannya ikut membantu Dito memanen tanaman buahnya. Mereka ikut memetik ya dan mengambil kemudian menaruh di dalam wadah-wadah ya, karena akan diberikan kepada tetangga di sekitar. Nah, kemudian setelah kalian mengamati bacaan, membaca bacaan yang ada di halaman 116, kita akan belajar untuk membuat kalimat saran. Sekarang coba anak-anak buka halaman 117. Di situ ada bagian ayo berlatih.
Apa yang akan kita lakukan? Kita akan belajar membuat kalimat saran dari beberapa kondisi tertentu atau keadaan yang terjadi. Contohnya, yang pertama, Ayah Dito ingin memanen buah jambu yang tumbuh lebat di halaman rumah Dito. Ayah Dito tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, berarti masalah yang muncul adalah Ayah Dito ini ingin memanen tapi tidak bisa melakukan sendiri karena pohonnya terlalu banyak, buahnya terlalu banyak. Nah, sarannya apa? Kalian sebagai teman Dito atau tetangga dari keluarga Dito, apa sarannya? Benar sekali. Saran untuk Ayah Dito adalah Ayah Dito seharusnya meminta bantuan orang lain untuk memanen buah jambu. Saya ulangi, saran yang bisa kalian berikan kepada Ayah Dito adalah Ayah Dito seharusnya meminta bantuan orang lain untuk memanen buah jambu tersebut. Sekarang kita coba menyelesaikan masalah nomor 2. Masalah apa yang muncul ya? Buah jambu hasil panen dari rumah Dito akan dibagikan kepada tetangga sekitar rumahnya. Dito tidak memiliki wadah untuk membawa buah jambu dan memberikannya kepada tetangganya. Permasalahannya seperti itu. Dito ingin membagikan buah jambu yang sudah dipanen tersebut, akan tetapi dia tidak punya wadahnya untuk membawa buah-buah tersebut dan membagikan secara adil kepada tetangganya. Kalau kalian mendapati masalah seperti ini, apa saran yang kalian berikan? Ustazah berikan kemungkinan saran yang bisa kalian berikan kepada Dito. Yang pertama, Dito seharusnya membeli wadah-wadah untuk membawa buah jambu tersebut. Itu saran yang pertama. Saran yang kedua, Dito seharusnya meminta bantuan untuk membagikan hasil panennya kepada tetangga sekitar. Ustazah ulangi ya. Ustazah berikan 2 kemungkinan saran yang bisa Dito lakukan untuk permasalahan di nomor 2. Saran yang pertama, Dito seharusnya membeli wadah-wadah untuk tempat buah jambu hasil panen tersebut. Yang kedua, Dito seharusnya meminta bantuan untuk membagikan buah kepada tetangganya tersebut. Paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 3. Sampah berupa daun-daun kering dan cabang pohon berserakan di halaman rumah Dito. Ayah Dito bingung untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Saya ulangi, masalah yang muncul pada nomor 3 adalah sampah berupa daun-daun kering dan cabang pohon berserakan di halaman rumah Dito. Ayah Dito bingung untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Nah, kalau kalian mendapati masalah seperti ini, apa saran yang bisa kalian berikan untuk Ayah Dito? Benar sekali. Kemungkinan saran yang pertama yang bisa kalian berikan kepada Ayah Dito adalah yang pertama ya, Ayah Dito seharusnya mengambil peralatan untuk membersihkan sampah tersebut. Saya ulangi, Ayah Dito seharusnya mengambil peralatan untuk membersihkan sampah tersebut. Kemungkinan saran yang kedua, Ayah Dito meminta bantuan beberapa tetangga atau meminta bantuan orang lain untuk ikut membersihkan sampah tersebut.
Ustazah ulangi. Ayah Dito seharusnya meminta bantuan tetangga atau orang lain untuk ikut membersihkan sampah tersebut. Sudah paham ya anak-anak? Ustazah memberi contoh nomor 1, 2, dan 3. Nanti di rumah kalian lanjutkan nomor 4 dan 5 bersama keluarga. Belajar bersama mama. Ya, berlatih membuat kalimat saran sendiri terhadap masalah yang terjadi di sekitar kalian. Sekarang Ustazah lanjutkan. Tugas subtema 3. Tadi sudah Ustazah jelaskan apa saja yang kita pelajari pada subtema 3. Sekarang tugas subtema 3 adalah yang pertama, kerjakan ayo menulis halaman 123. Jawabannya ditulis di buku PS. Itu soal yang pertama atau tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kerjakan ayo menulis halaman 136. Jawabannya juga ditulis di buku PS. Kalau sudah dijawab, kemudian jawabannya nanti difoto dan bisa dikirimkan lewat WA, Classroom, email, atau dikumpulkan langsung ke guru kelas masing-masing. Bisa dipahami ya? Ustazah ulangi. Tugas subtema 3. Yang pertama, kerjakan ayo menulis halaman 123. Jawaban kalian bisa ditulis di buku PS. Kemudian tugas yang kedua adalah kerjakan ayo menulis halaman 136. Jawaban kalian juga ditulis di buku PS. Kalau sudah dijawab dan ditulis di buku PS, jawaban kalian tersebut difoto, kemudian fotonya bisa dikirimkan melalui WA, Classroom, email, ataupun langsung. Bisa langsung dikumpulkan ke guru yang bersangkutan, ke guru kelas kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita tadi sudah belajar subtema 3. Sekarang kita lanjut ke subtema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di buku kalian maupun di slide ini, penjelasan Ustazah ya, ada gambar-gambar yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kalau di buku kalian mungkin hanya dicontohkan satu gambar, sekarang diperjelas lagi dengan beberapa gambar yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Coba kalian amati gambar yang pertama. Gambar apa ya ini ya? Benar sekali. Ini adalah gambar upacara bendera. Pesertanya adalah anak-anak sekolah, para siswa, ya. Kemudian kita beralih ke gambar yang kedua. Di sini ada tulisan loket bayar pajak. Dan ada beberapa orang yang sedang mengantri bayar pajak. Kita beralih ke gambar yang ketiga. Nah, di sini adalah gambar kegiatan pemilihan umum. Jadi memilih calon-calon yang akan mewakili masyarakat, mewakili rakyat untuk berada di pemerintahan. Nah, sekarang, apa saja sih kewajiban dan hak sebagai warga negara? Kita pelajari dulu tentang kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang pertama sebagai warga negara adalah mentaati hukum dan pemerintahan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mentaati hukum dan pemerintahan.
Apapun aturan yang berlaku, apapun hukum yang berlaku, dan siapapun yang menjabat di negara Indonesia wajib kita taati selama memang mereka punya wewenang atau sedang menjabat di pemerintahan. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita sebagai warga negara itu harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau mungkin di negara lain ada program wajib militer ya, yang harus diikuti oleh laki-laki dengan umur tertentu, dengan jangka umur tertentu. Kalau di Indonesia, bagaimana upaya pembelaan negara yang bisa kalian lakukan? Hal mudahnya adalah dengan selalu menjaga persatuan negara. Tidak boleh bertengkar dengan sesama teman, ya. Itu sudah termasuk upaya pembelaan negara. Kalau kita bersatu, kalau kita rukun, maka kita akan kuat dan tidak mudah dicerai-beraikan oleh siapapun atau apapun. Kemudian yang ketiga, menghormati hak asasi orang lain. Setiap orang itu mempunyai hak yang harus dihormati oleh orang lain. Ya, itu namanya hak asasi. Kalau misalkan orang tersebut mempunyai penghidupan yang berbeda dengan kita, pola hidup yang berbeda dengan kita, atau mungkin juga agama yang berbeda dengan kita, itu juga harus kita hormati. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita ejek, apalagi kita ganggu kebebasan untuk menjalankan kehidupannya. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat adalah melindungi harkat martabat negara. Jadi kalau misalkan ada orang dari negara lain, misalkan kalian tahu ya, di sosial media misalkan menjelek-jelekan Indonesia, kalian boleh atau wajib malah ya membela negara kalian. Karena apa? Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Sekarang kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalau tadi kita sudah belajar kewajiban, sekarang hak apa saja yang boleh kita ambil atau yang berhak kita punya sebagai warga negara. Hak yang pertama adalah mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebetulnya, pemerintah wajib menyediakan lowongan-lowongan pekerjaan atau pekerjaan yang sesuai dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Karena apa? Hak warga negara adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, supaya dapat terus hidup dengan baik, dengan layak. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Jadi semua orang, khususnya warga negara Indonesia, itu berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Ada di suatu tempat yang terpencil, seorang anak yang di usia sekolah tetapi tidak sekolah, maka dia tetap berhak mendapatkan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Itu adalah tugas pemerintah, dan kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Yang ketiga, hak kita adalah mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kita mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Kalau misalkan kita mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka kita sebagai warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kita berhak untuk dibela oleh pengacara, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, hak mengeluarkan pendapat.
Jadi kita berhak untuk mengeluarkan opini kita, pendapat kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, itu bisa dikeluarkan, bisa disampaikan unek-unek kita. Tapi harus dengan cara yang baik juga. Misalkan pada suatu kondisi kita mengikuti rapat atau musyawarah. Kemudian di situ dihadapkan suatu masalah, kita berhak untuk memberikan opini atau pendapat kita. Kita berhak untuk bersuara. Kita berhak untuk memberikan saran, masukan dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan. Seperti itu ya. Kemudian sekarang coba anak-anak buka halaman 147 dan 148. Nah, di situ ada bacaan berjudul lahan hijau di sekitar sekolah. Pada bacaan itu diceritakan bahwa suatu hari ya ada kegiatan olahraga di mana Pak Guru dan siswa-siswanya itu melakukan jalan sehat mengelilingi lingkungan sekolah. Kemudian sampailah di tanah kosong yang ada di belakang sekolah. Tanahnya ternyata gersang dan cuacanya panas, hawanya panas. Karena tidak ada tumbuhan rindang yang tumbuh di tanah tersebut. Apa yang dilakukan kemudian oleh Pak Guru, Nina, dan teman-temannya? Ternyata yang dilakukan oleh Pak Guru, Nina, dan teman-temannya adalah 1 minggu kemudian, 1 pekan kemudian, mereka mengadakan kegiatan menanam pohon untuk mengubah hawa yang ada di situ ya, supaya tidak panas lagi, kemudian tanahnya juga tidak gersang, tidak kering, tidak kosong, dan ditumbuhi oleh tanaman. Suasananya jadi asri. Nah, kemudian kita akan belajar untuk menemukan masalah dan kita belajar untuk menentukan penyelesaiannya. Kalian amati lagi bacaan tersebut dan kita coba temukan apa masalah yang ada di bacaan tersebut. Apakah sudah ditemukan anak-anak? Baik. Masalahnya, cuaca panas di tanah kosong belakang sekolah. Benar kan? Yang ditunjukkan dengan kalimat tanah kosong yang ada di belakang sekolah memang tidak ditumbuhi tanaman yang rindang, sehingga terasa gersang dan panas. Selanjutnya, setelah anak-anak menemukan kalimat yang termasuk masalah yang ada di teks bacaan tersebut, sekarang kita temukan kalimat yang merupakan penyelesaian dari masalah yang ada di teks bacaan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah menemukan kalimat yang merupakan penyelesaian dari masalah tersebut? Tepat sekali. Kalimat penyelesaiannya adalah mengadakan kegiatan menanam pohon di tanah kosong belakang sekolah. Kalau kita amati di bacaan, kalimat yang ada di bacaan tersebut adalah selang 1 minggu kemudian, Nina dan teman-teman mengadakan kegiatan menanam pohon di tanah kosong yang ada di belakang sekolah. Saya ulangi ya. Ada bacaan di halaman 147 dan 148. Di situ diceritakan bahwa pada suatu hari Pak Guru mengajak anak-anaknya berolahraga dengan cara mengadakan jalan sehat mengelilingi lingkungan sekolah. Kemudian
mereka sampai di tanah kosong yang ada di belakang sekolah. Mereka merasakan hawa yang panas, cuaca yang panas, dan lingkungan yang gersang pada tanah kosong tersebut. Itu suatu masalah ya. Kemudian mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut. Mereka ingin mengubah tanah kosong tersebut menjadi lingkungan yang asri, tidak panas lagi. Bagaimana caranya? Dengan menanam pohon di tanah kosong belakang sekolah tersebut. Kalau anak-anak sudah membaca, kemudian kita berlatih menemukan kalimat yang berupa masalah yang ada di teks bacaan tersebut, sekaligus menemukan kalimat yang merupakan penyelesaian dari masalah yang ada pada bacaan tersebut. Apakah anak-anak sudah menemukan masalah yang ada di bacaan tersebut? Bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut? Benar sekali. Masalah yang ada pada bacaan tersebut adalah cuaca panas di tanah kosong belakang sekolah. Yang ditunjukkan dengan kalimat, tanah kosong yang ada di belakang sekolah memang tidak ditumbuhi tanaman yang rindang, sehingga terasa gersang dan panas. Kalimat ini ada ya di bacaan ya. Kemudian kalau kita mendapatkan masalah, kita juga harus mencari penyelesaiannya. Sama halnya dengan kita sewaktu menemukan masalah yang ada pada teks bacaan. Maka kita juga harus menemukan kalimat penyelesaiannya. Apakah anak-anak sudah menemukan kalimat penyelesaiannya? Benar, kalimat penyelesaiannya adalah mengadakan kegiatan menanam pohon di tanah kosong belakang sekolah. Ini kalau kita memakai kalimat dengan kata-kata sendiri. Kalau kita menggunakan kalimat yang ada pada bacaan, kalimat yang bisa digunakan adalah selang 1 minggu kemudian, Nina dan teman-teman mengadakan kegiatan menanam pohon di tanah kosong yang ada di belakang sekolah. Saya ulangi. Selang 1 minggu kemudian, Nina dan teman-teman mengadakan kegiatan menanam pohon di tanah kosong yang ada di belakang sekolah. Coba kalian cermati. Apakah kalimat tersebut ada pada bacaan? Ya, ternyata ada. Nah, itu adalah contoh kalimat masalah dan kalimat penyelesaian yang ada di suatu teks atau bacaan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Kalau di awal tadi, Ustazah jelaskan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia secara umum ya. Sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban anak-anak sebagai anak Indonesia. Karena kita tumbuh dan hidup di negara Indonesia ya. Apa saja sih hak dan kewajiban anak-anak yang tumbuh di negara Indonesia? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang 4 hak dasar anak. Hak yang bisa diperoleh oleh anak yang tumbuh di negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk hidup dan mendapat penghidupan. Jadi semua anak yang ada di Indonesia ini berhak mendapatkan penghidupan ya. Berhak untuk hidup, melanjutkan hidup. Kemudian hak untuk berkembang. Selain tumbuh, anak-anak juga mengalami proses yaitu perkembangan. Perkembangan ditandai dengan semakin dewasanya pola pikir kita. Kalau pertumbuhan ditandai dengan semakin besar atau semakin tinggi tubuh kita,
Ya, kalau berkembang adalah semakin dewasa pola pikir kita, cara kita menyelesaikan masalah, ya. Hak yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian hak yang berikutnya, hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan. Jadi apapun kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia, khususnya yang ditujukan untuk anak-anak, usia anak-anak, maka kita berhak untuk mengikutinya. Anak-anak berhak untuk mengikuti. Di sini Ustazah tambahkan ya, satu hak lagi, yaitu hak untuk bermain dan berkumpul dengan teman sebaya. Jadi semua anak di Indonesia itu mempunyai hak atau berhak menerima hak untuk bermain dan berkumpul dengan teman sebaya. Tidak boleh ada yang membatasi waktu bermain. Orang tua hanya mengarahkan, ya, ada waktu-waktu tertentu yang harus anak-anak perhatikan juga. Orang tua memang mengarahkan, itulah tugas orang tua, yaitu untuk selalu membimbing dan mengarahkan anak-anak, ya. Sedangkan anak-anak tetap berhak untuk bermain dan berkumpul dengan teman sebaya. Disesuaikan waktunya, disesuaikan juga dengan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Kalau tadi kita sudah belajar hak dasar anak sebagai warga negara Indonesia, sekarang kita akan belajar kewajiban anak. Apa saja sih kewajiban anak sebagai warga negara Indonesia? Pada umumnya, kewajiban anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kewajiban terhadap orang tua. Yang kedua adalah kewajiban terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kewajiban terhadap masyarakat. Kita pelajari kewajiban yang pertama, kewajiban terhadap orang tua. Setiap anak wajib untuk berbakti dan patuh kepada orang tua. Ya, apapun yang orang tua perintahkan itu demi kebaikan anak. Selama tidak melanggar syariat agama, maka kita sebagai anak wajib mematuhi perintah orang tua. Kemudian yang kedua adalah kewajiban terhadap diri sendiri. Kita wajib melakukan sesuatu kepada diri kita. Anak-anak juga seperti itu. Kewajiban anak terhadap diri kalian sendiri yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Caranya dengan rajin membersihkan diri dan lingkungan, menjaga kebersihan badan, lingkungan, pakaian, ya, dan juga menjaga kesehatan. Caranya bagaimana? Contoh sederhananya adalah dengan tidak mengkonsumsi jajanan yang berbahaya, yang menimbulkan penyakit. Apalagi sekarang banyak sekali penjual makanan yang curang, ya, yang nakal, memakai bahan-bahan yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi, untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, kita sebagai anak itu juga punya kewajiban untuk menjaga kesehatan diri. Kita harus pandai memilih mana yang baik untuk diri kita, mana yang tidak. Kalau tadi contohnya jajan, ya, anak-anak juga wajib memilih mana jajanan yang menyehatkan atau membawa manfaat kepada tubuh kita dan mana yang tidak. Yang tidak harus dijauhi. Paham ya? Sekarang Ustazah lanjutkan ke kewajiban yang ketiga. Kewajiban anak yang ketiga adalah kewajiban terhadap masyarakat, yaitu dengan menjaga pergaulan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Anak-anak sekarang karena hidup di masa yang sangat memprihatinkan, banyak sekali pengaruh lingkungan, banyak sekali pengaruh media sosial, ya.
maka kita sebagai anak harus bisa menjaga pergaulan, menjaga diri kita dari pergaulan. Kalau misalkan ada teman kita yang mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, kita berhak untuk menolak. Kita berhak untuk menjauhi teman tersebut, bukan untuk memusuhi, tetapi untuk tidak terjerumus kepada apa yang diajak. Kalau yang diajak itu kepada arah kejelekan ya. Tapi selama teman kalian itu tidak mengajak ke kejelekan, maka kita wajib untuk berteman dengan anak itu, dengan teman-teman kita. Tidak boleh memilih-milih teman. Nah, seperti itu adalah kewajiban anak terhadap masyarakat. Pada buku kalian, halaman 180, ada gambar yang menunjukkan bahwa di Indonesia ini terjadi keberagaman suku bangsa, budaya, dan adat. Ada lagi juga keberagaman agama. Ayo, apakah anak-anak tahu agama apa saja yang ada di Indonesia? Benar sekali, ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ada agama karena beragam sekali agama yang ada di Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menghormati agama-agama tersebut. Kalau misalkan kita punya teman yang mempunyai agama yang berbeda dengan kita, maka kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada mereka. Mereka juga seperti itu. Mereka juga tidak boleh memaksakan agama mereka kepada kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Apa saja hak dan kewajiban menjaga persatuan bangsa? Karena ada keberagaman itu ya, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, baju, lagu, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Maka hak dan kewajiban yang pertama untuk kita menjaga persatuan bangsa adalah menghormati adat dan budaya daerah lain. Ya, kita harus menghormati. Misalkan ada teman kita yang berasal dari Batak. Ternyata beberapa hari atau ada hari-hari tertentu yang mereka harus melaksanakan adat dan budayanya. Atau misalkan keberagamannya agama ya, ada temanmu yang beragama yang lain. Pada suatu hari mereka harus merayakan sesuatu sesuai dengan agamanya atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan agamanya, maka kita harus tetap menghormati, memberikan keluangan mereka untuk melaksanakan apa yang mereka kerjakan, apa yang berhak mereka dapatkan. Begitu juga dengan adat dan budaya. Misalkan ada teman kalian yang punya logat bahasa yang berbeda, kita tidak boleh mengejek ya. Mereka semua itu sama, kita semua sama. Kita harus saling menghormati. Kemudian kewajiban kita untuk menjaga persatuan bangsa yang kedua adalah saling membantu tanpa memilih-milih orang itu termasuk pada grup kita, atau orang itu termasuk teman akrab kita, atau orang itu dulunya membantu kita. Tanpa memandang itu ya, harusnya saling membantu itu tidak melihat sisi apapun. Misalkan, oh aku mau membantu anak yang berkulit putih saja, tidak boleh seperti itu. Aku mau membantu anak yang cantik saja, oh tidak boleh seperti itu. Kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan teman atau membedakan orang lain. Semua sama ya. Yang ketiga, tidak sombong atau memilih-milih teman. Tidak boleh geng-gengan ya, tidak boleh grup-grupan. Ada teman-teman, kalau misalnya kalian tahu ada teman-teman yang suka memilih-milih teman, grup-grupan, geng-gengan, maka kalian
wajib untuk mengingatkan supaya tidak sombong atau memilih-milih teman. Karena banyak sekali di sekitar kita, ya. Kalau misalkan akrab dengan itu, maka yang dibantu cuman itu saja. Akrab dengan si A, maka mau berteman dengan si A saja. Tidak boleh seperti itu. Semua teman sama, semua orang sama. Dapat dipahami ya? Kalau begitu, kita sudah selesai mempelajari materi yang ada di subtema 4. Sekarang, untuk tugasnya adalah yang pertama, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 156. Yang kedua, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 177. Ayo Berlatih halaman 156 dan 177 dijawab langsung di buku kalian masing-masing, di buku paket kalian masing-masing. Dan jawabannya kemudian difoto dan dikirimkan bisa melalui WA, email, Google Classroom, maupun langsung dikumpulkan langsung ke guru kelas masing-masing. Dapat dipahami ya anak-anak? Materi yang sudah Ustazah jelaskan mulai dari subtema 3 maupun subtema 4. Nah, cukup itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.